Inna ad-dina 'indallahil Islam. Kamu kalau tetap ke masuk Islam, kamu bakalan dikeluarin di kartu keluarga. Kamu nggak dianggap anak lagi gitu. Di situ sedih rasanya kok ya Allah kok gini pas udah masuk Islam itu kok rasanya gini ya. Iya, kok cobaannya berat gitu. Nah, di situ ada juga ikutan marah gitu, dia mukul Aisyah. Mukul, ditampar Ustaz. Salah seorang santriwati kita yang bernama Aisyah, yang mana beliau ini belum genap 2 tahun memeluk agama Islam. Beliau berasal dari Kepulauan Nias. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Dwi Wahyu Jiliwu. Kebetulan nama itu sebelum saya menjadi seorang mualaf. Tapi setelah saya menjadi seorang mualaf, saya memiliki nama hijrah yaitu Aisyah Zahra. Saya berasal dari Sumatera Utara, tepatnya di Kepulauan Nias. Saya anak pertama dari 5 bersaudara. Belum saya masuk Islam itu, saya pernah kerja di toko sport. Gitu. Toko olahraga. Iya, benar. Di daerah mana itu? Di Riau. Di Riau. Ya. Kebetulan yang punya toko itu orang Muslim. Ya. Terus teman-teman Aisyah juga Muslim semua, cuman Aisyah yang berbeda gitu. Muslimah ya, perempuan. Iya, muslimah. Ya. Nah, di situ Aisyah cuman Aisyah sendiri yang berbeda gitu. Berbeda pakaian maksudnya. Berbeda pakaian dan berbeda agama. Ya. Iya, benar. Nah, terus? Nah, karena di situ Aisyah merasakan perbedaan yang dimana mereka berpakaian sopan, sedangkan Aisyah sedikit tidak sopan gitu. Iya, pakainya terbuka. Iya, gitu ya. terbuka gitu, nggak pakai hijab gitu istilahnya. Nah, terus? Iya. Nah, terus karena merasakan perbedaan, merasa malu dengan mereka, tepat pas bulan Ramadan di tahun 2022, ya di situ Aisyah mencoba untuk berpakaian muslimah. Di situ Aisyah mencoba untuk pakai hijab. Tapi waktu itu belum muslimah kan? Belum, Ustaz. Nah, karena ingin malu aja gitu, mau latihan gitu ya. Iya. Nah, terus? Terus saya juga ikutan puasa. Cuman itu nggak full, maksudnya nggak full 1 bulan gitu. Entah beberapa hari aja, Ustaz. Puasa itu? Iya, karena nggak tahan. Tapi belum syahadat? Belum. Nah, hanya karena ingin ikut merasakan suasana puasa gitu. Iya, karena rasa penasaran gitu. Penasaran puasa ini gimana gitu. Teman-teman sama pemilik toko itu juga senang gitu. Pas Aisyah melihat Aisyah. Terus mereka kayak suka bercanda gitu. Ayolah masuk Islam aja, jadi Islam. Oh gitu. Iya. Dibercandain gitu. Iya, dibercandain gitu. Terus Aisyah bilang apa? Cuman Aisyah bilang masih belum siap. Oh, gitu. Ya, terus? Iya. Nah, terus karena lingkungannya juga itu mayoritasnya orang Muslim semua gitu. Nah, terus di situ entah menjelang beberapa bulan, Aisyah udah merasa nyaman dengan pakaian Aisyah yang pakai jilbab itu. Iya, pakaian. Jadi setelah latihan di bulan Ramadan itu, untuk selanjutnya Aisyah sudah pakai busana muslimah terus? Sudah, Ustadz. Padahal belum muslim. Belum. Itu berapa lama itu? Sampai sekarang, Ustadz. Nah, maksudnya sampai mengucapkan 2 kalimat syahadat itu berapa lama latihan begitu? Beradaptasi itu berapa lama? Sekitar 6 bulan mungkin. 6 bulan ya? Iya. Lama juga ya? Jadi selama 6 bulan itu masuk ke toko pakai jilbab? Iya, pakai jilbab. Iya. Jadi apa kata teman-temannya begitu? Iya, mereka malah senang, Ustadz. Senang melihat itu ya? ya? Mereka kayak nggak merasakan perbedaan. Aisyah juga nggak merasa beda sendiri gitu. Tapi Aisyah nggak pakai niqab, nggak pakai cadar ya? Hanya pakai jilbab begitu? Iya. Tapi udah panjang? Masih belum syar'i gitu ya? Belum. Tapi pakai jilbab lah? Tapi rok panjang juga? Iya. Tapi kadang masih pakai celana gitu. Oh gitu. Teman-temannya ngajak sholat nggak? Pernah ngajak sholat, cuma Aisyah belum. Ya namanya belum mendapatkan hidayah gitu ya Ustaz. Ya. Nah terus ini
bermula dari nyoba-nyoba pakai jilbab, melihat temannya itu pakai jilbab kok sopan, adem, enak gitu ya. Padahal dari itu panas loh ya. Iya. Nah, kesan Aisyah sebelumnya kalau pakai jilbab panas gitu ya. Setelah dicoba entah beberapa bulan, karena udah nyaman gitu, tadi nggak merasakan panas, gerah enggak. Jadi biasa saja. Iya, biasa aja gitu. Karena rasa penasaran dengan yang namanya Islam gitu tadi. Iya. Karena Aisyah juga bukan cuman belajar di lingkungan aja gitu. Aisyah juga sering lihat YouTube gitu. Oh, buka-buka YouTube. Iya, buka-buka YouTube juga kemarin itu. Dengar ceramah sama ini apa namanya itu, belajar sholat gitu. Belajar sholat. Iya, meskipun masih belum syahadat gitu. Di situ Aisyah kayak udah yakin aja gitu. Nah, ini kayaknya bener deh, agama Islam emang yang benar gitu. Nah, terus saya juga dapat ini masukan-masukan gitu dari teman, dari ustazah gitu. Soalnya Aisyah ngekosnya di dekat masjid gitu. Oh, dekat masjid. Iya, jadi sering main ke masjid juga sih. Kemarin itu. Jadi jumpa dengan ada interaksi lah dengan ustazah di sana ya. Iya, jadi mereka kayak ngasih tahu gitu kalau penjelasan tentang Islam begitu ya. Ngasih tahu kalau Islam itu kayak gini bukan seperti pandangan negatif yang dari luar. Iya, benar. Gitu. Dorong Aisyah itu ya karena rasa penasaran sih Ustaz. Rasa penasaran. Terus karena udah nyaman aja gitu sama pakaiannya. Di situ Aisyah tanggung gitu ya. Iya. Nah, mending langsung masuk aja. Iya, Aisyah. Udahlah, masuk aja gitu. Oh iya. Kebetulan teman Aisyah ini sekos sama Aisyah ya. Jadi Aisyah ngasih tahu ke dia kalau Aisyah pengen masuk Islam. Katanya gini, kamu udah yakin belum masuk Islam? Nanti bakalan banyak loh cobaannya. Terus kamu bakalan sholat 5 waktu. Kamu bakalan sanggup gak? Gitu. Terus Aisyah bilang, insya Allah bisa. Di situ Aisyah juga udah bisa ngucapin alhamdulillah, assalamualaikum, insya Allah gitu. Udah mulai lancar ya? Iya, jadi Aisyah kayak udah biasa aja gitu. Karena lingkungan muslim ya? Iya. Di masjid di samping kosnya Aisyah itu kami pagi-pagi subuh, setelah sholat subuh kami langsung ke masjid. Di situ Aisyah ditemani sama teman Aisyah. Dia yang menuntun 2 kalimat syahadat Ustadz ya? Ustadz. Dirasakan itu rasanya nikmat Ustaz. Nikmat ya, tenang gitu ya. Benar. Kebetulan juga pas Aisyah setelah masuk Islam, setelah mengucapkan kalimat syahadat itu ya, pas hari itu juga Aisyah kayak merasa ini suasananya kok beda banget gitu. Pas keluar dari masjid, Aisyah merasa ini kok beda banget gitu. Apa yang beda dirasakan apa? Suasana lingkungannya gitu ya. Suasana lingkungan beda. Iya, terus ya. Suasana batinnya juga ya. Iya, terus ngelihat pas keluar dari masjid itu Aisyah kok cerah banget gitu. Ngasih tahu setelah 2 bulan. Setelah 2 bulan Aisyah ngasih tahu ke orang tua lewat telepon. Kepada ibu atau bapak? Itu yang ngangkat kemarin ibu. Ibu dulu. Ibu dulu. Gimana? Melaporkannya gimana Aisyah? Di situ Aisyah ngasih tahu nanya-nanya kabar dulu, nggak langsung nggak langsung ngasih tahu gitu, nanya-nanya kabar gitu. Nah, terus Aisyah langsung ngasih tahu aja, Mak. Di situ itu kan namanya masih belum masih belum Aisyah gitu. Aisyah dulu namanya Anggun gitu. Anggun udah masuk Islam sejak 2 bulan yang lalu. Di situ Mama kaget gitu. Katanya Mama nggak nyangka kamu udah masuk Islam, soalnya kamu kalau kesini nggak pakai hijab, nggak pakaian muslimah gitu, biasa aja gitu. Nah, di situ Mama shock, kecewa, marah sama Aisyah. Cuman nggak kelihatan karena lewat telepon, cuman nadanya aja gitu ya kan. Nah, di situ Mama marah, nggak terima pokoknya gitu. Disuruh ngapain? Suruh pulang? Di situ Aisyah disuruh pulang, katanya kamu pulang dulu ke rumah, nanti kita bicarakan baik-baik gitu. Nah, karena Aisyah
maksudnya ya taat dengan orang tua juga, ya udah Aisyah pulang gitu. Aisyah pulang, Aisyah izin di tempat kerja besok nggak masuk dulu gitu. Gitu Aisyah langsung pulang. Pas nyampe rumah Aisyah biasa aja gitu, biasa aja. Orang mama juga biasa-biasa aja dulu kan. Pas udah malam kami kumpul gitu, satu keluarga ngumpul, adik-adik sama ayah ibu gitu. Jadi Interogasi. iya, di situ Aisyah ditanya, kamu masuk Islam kapan? Aisyah cerita, Aisyah masuk Islam ini 2 bulan yang lalu, tepat pas ini tanggal 25 November gitu. Terus mama nanya, itu kamu masuk Islam kenapa? Kok bisa gitu? Kamu mau nikah? Kata mama gitu. Soalnya mereka mikirnya kalau masuk Islam itu berarti mau nikah gitu. Nah, terus saya ditanya, apa karena dorongan teman-teman kamu dipaksa masuk Islam gitu. Terus saya bilang, saya masuk Islam bukan karena mau nikah, bukan karena paksaan juga, memang kemauan sendiri gitu. Karena saya udah tahu kalau Islam itu memang benar-benar agama yang diridhoi oleh Allah gitu. Merasakan perbedaan gitu. Kalau agama yang dulu itu apa gitu, nggak masuk akal gitu ya. Nah, di situ mereka makin marah gitu karena Aisyah tetap kekeh dengan pendirian Aisyah gitu. Nah, di situ mama sama ayah marah, adek juga marah. Nah, di situ ayah bilang, kamu kalau tetap kekeh masuk Islam, kamu bakalan dikeluarin di kartu keluarga. Kamu nggak dianggap anak lagi gitu. Di situ sedih rasanya kok ya Allah kok gini, pas udah masuk Islam itu kok rasanya gini. Iya, kok cobaannya berat gitu. Nah, di situ ada juga ikutan marah gitu, dia mukul Aisyah. Mukul, ditampar Ustaz. Ditampar apa? Pipinya? Iya, pipinya kenceng banget. Aduh. Terus 2 kali. Nangis, pengen ngelawan cuman ya sendiri ya, karena itu agama semua. Iya, cuman ya memang nggak bisa ini juga nggak bisa ngebalas gitu. Iya, ya udahlah sabar aja gitu. Ya. Di situ itu adik keberapa itu? Adik yang nomor ketiga. Anak ketiga. Iya, memang agak ini juga nakal juga ya. Mukul gara-gara Islam gitu ya. Iya, mereka maksa Aisyah buat kembali lagi ke agama sebelumnya gitu. Cuman karena Aisyah tetap kekeh, nggak mau gimana juga, Aisyah nggak mau kembali lagi ke agama sebelumnya gitu, Ustaz. Terus itu Aisyah malah ditahan, Ustaz. Ditahan sama orang tua? Ditahan 1 minggu itu. Seminggu ditahan, nggak boleh kemana-mana? Nggak boleh kemana-mana. Kalau kemana-mana harus ditemenin sama adik atau sepupu gitu. Nah, terus merasa tersiksa sekali saat itu ya? Merasa, iya Ustaz, benar. Nyaman gitu ya? Pernah sampai putus asa gitu. Mau kabur? Bukan mau kabur, Ustaz. Pengen ngelakuin bunuh diri karena ditekan gitu. Soalnya Aisyah nggak dibolehin sholat, nggak dibolehin pakai kerudung gitu. Di situ Aisyah sempat putus asa. Ya Allah, kalau memang Aisyah nggak bisa ngelanjutin agama ini, ya udah ambil aja gitu nyawa Aisyah sekarang gitu. Nah, terus di situ setelah seminggu lamanya, di situ udah ada peluang buat Aisyah keluar. Iya, untuk keluar. Kebetulan pagi-pagi itu juga suasana rumah udah sepi banget, cuman sendiri di rumah. Aisyah ditinggalin karena orang adek ini sekolah, mama sama ayah kerja. Jadi mereka udah percaya gitu sama Aisyah. Jadi Aisyah akan kabur gitu ya. Iya, jadi Aisyah juga dititip sama sepupu gitu. Gitu. Itu siang-siang ya. Siang-siang masih sepi juga. Nah, di situ pagi-paginya Aisyah ngabarin dulu sama yang teman yang di Riau gitu. Di tempat kerja. Terus sama ini juga sama Ustadz Gohan gitu.
Suruh minta dijemput. suruh minta dijemput gitu. Nah di situ mereka udah siap-siap, oke kami langsung ke sana gitu. Mau jemput kan? Iya, kirim lokasinya gitu. Bisa Ah. langsung kirim. Nah terus mereka nanya, ini kami udah nyampe di masjid nih. Rumah kamu di mana? Saya bilang jangan langsung ke rumah, tunggu aja di sana gitu, Di tunggu masjid. aja di masjid. Ah. Kebetulan ada masjid juga, musola gitu, musola ya di itu di Dekat rumah. dekat rumah. Nah, mereka nunggu di situ. Jadi Aisyah karena Aisyah nggak dibolehin sendiri kemana-mana kan, Aisyah ngajak sepupu Aisyah buat jalan-jalan gitu. Nah di situ pas mau nyampe masjid itu Ustaz Kohan udah tiba di situ. udah tiba di situ di pinggir jalan Dengan gitu. mobilnya. Iya. Dan di situ Aisyah udah konfirmasi di jalan kalau Aisyah mau ini. Kabur. Iya, udah mau nyampe gitu, udah mau nyampe mobil. Kata Ustadz gini, kamu langsung naik aja nanti, nggak usah basa-basi lagi, langsung ini buka aja pintu mobilnya. Nah di situ Aisyah pas kami udah nyampe Mobil itu. di mobil, maksudnya di samping mobil, Aisyah langsung lari buka pintu mobilnya langsung masuk gitu. Nah di situ posisinya sepupu Aisyah di samping kan. Samping si kakak tadi. Iya. Yang lemari tadi. Iya. Jadi dia langsung narik pintu mobil, jadi keseret Keseret mobil itu. Keseret mobil Aisyah itu. sudah di dalam. Sudah di dalam Ustadz. Masya Allah. Dia keseret bisa 1-2 meter lah dia keseret. Soalnya mobilnya kenceng gitu. Jadi Wah, luka dong itu. ya bisa aja sih Ustadz. Iya. Rasa kasihan pasti ada. Cuman nggak mungkin kita turun lagi buat ini nolongin dia gitu kan. Iya. Aisyah nggak bakalan bisa lolos gitu. Iya. Di situ Aisyah di situ kami langsung pergi gitu. Langsung pergi di situ Aisyah langsung ke rumah Ustadz Gohan atau ke toko lagi? langsung ke rumah Ustadz Gohan. Ustadz Gohan, ya. Iya, di situ Oh, Aisyah. ya. Kan ya pemirsa, menarik kisahnya Aisyah ini. Nah, Ustadz Gohan itu kebetulan dulu santri mualaf saya di An-Naba Center Indonesia, yang sekarang beliau sudah Masya Allah menjadi dai di Riau, ya, menjadi Ustadz kondang di Riau sekarang. Dulu santri saya di An-Naba Center Indonesia, dan Ustadz Gohan ini juga sekarang sudah membina travel haji dan umroh namanya Jabal Tur. Nah, lewat Ustadz Gohan inilah telepon saya. Ustadz, katanya ini saya baru menjemput seorang mualaf ya dari rumahnya karena dia diteror keluarga, katanya dia keluarga tidak menerima, bisa nggak saya kirim Aisyah ini ke pesantren mualaf An-Naba? Oh, saya bilang sangat bisa. Nah, lalu sebelum dikirim Aisyah ini, saya minta dulu nomor kontaknya Aisyah. Tentu saya sempat komunikasi dulu ya. Nah, karena saya tidak sembarangan menerima santri atau santriwati untuk masuk di lembaga kita, nanti takutnya ada yang pura-pura kah atau yang menyusup kah, kita khawatir gitu kan Aisyah. Saya pastikan Aisyah ini benar-benar adalah mu'allafah yang sungguh-sungguh begitu. Nah, setelah kita komunikasi dengan Aisyah ini, dia memutuskan ya siap untuk terbang ke Jakarta gitu ya. Nah, kita berangkatkanlah hampir setahun yang lalu Aisyah ke Jakarta ya. Ya, Aisyah ini tadinya tamat SMK ya? Iya, SMK. Tamat SMK di Nias ya? Iya, benar. Nah, orang tuanya kebetulan sudah hijrah ke Riau ya. Yang mana kita tahu Riau itu memang ya mayoritas muslim, alhamdulillah. Dan setelah beberapa lama komunikasi dengan Aisyah ini, akhirnya Aisyah memutuskan untuk berangkat ke Jakarta, bergabung di pesantren mualaf An-Naba Center Indonesia